Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rafifah, mahasiswa Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi saat ini saya membuat video tentang permasalahan teknologi pendidikan dengan tema latar belakang. Kenal yang namanya corona? Pastinya kenal. Virus yang sudah mendunia ini, siapa lagi yang tidak kenal? Nah, sekarang kita berada di situasi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak atau lebih dikenal dengan social distancing. Jadi, apa dampaknya bagi kita sebagai pendidik dan peserta didik? Kita pasti sudah merasakan yang namanya kuliah, sekolah, mengajar, tapi itu bukan di sekolah atau di kampus, tapi itu dilakukan di rumah, di kos, di kontrakan, di rumah tante, om, kakak, adik, dan dimanapun Anda berada. Yang intinya, jangan kumpul dan tetap jaga jarak. Tapi ini bukan untuk liburan. Kita tidak boleh santai. Kita masih dituntut untuk belajar dengan cara apa? Ya tentunya dengan cara daring atau online. Menggunakan sebuah sistem atau aplikasi yang dirancang khusus untuk pembelajaran. Saya memiliki salah satu pengalaman dalam kuliah online atau daring di salah satu sistem yang dirancang khusus untuk belajar mengajar. Jadi saya punya kesusahan dengan sistem tersebut. Misalnya, koneksi internet yang buruk, susah masuk, suara yang tidak jelas, keluar masuk tanpa diduga-duga, saat keluar ketinggalan topik, karena saat keluar maka informasinya juga ikut terhapus atau hilang. Apakah ada yang punya masalah seperti saya? Ya, mungkin ada. Baiklah, kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah. Nah, jadi bagaimana kita bisa tahu aplikasi apa yang bisa lancar kita gunakan? Tapi, tunggu dulu. Kita masuk teori dulu yang bisa menguatkan masalah tersebut. Jadi, menurut Reza Modiaharjo dalam Sulistiawan tahun 2008, pengertian pendidikan dapat dibagi tiga, yakni secara sempit, luas, dan alternatif. Definisi secara luas adalah mengartikan pendidikan sebagai hidup. Secara sempit didefinisikan sebagai sekolah. Secara alternatif didefinisikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan secara tepat di masa yang akan datang. Dan menurut Ibisa, aplikasi adalah salah satu alat bantu untuk mempermudah proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi penggunanya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjawab dari rumusan masalah tadi. Jadi, kita hanya terpaku pada sistem atau aplikasi yang digunakan untuk proses belajar mengajar. Padahal, masih banyak aplikasi yang sebenarnya cocok untuk kita gunakan dalam proses belajar mengajar yang kadang diabaikan. Aplikasi yang selalu kita pakai sehari-hari, tapi kita tidak peka untuk memanfaatkannya dalam proses belajar mengajar. Saya akan memberi salah satu contoh, yaitu aplikasi yang digunakan sebagai media sosial yang bisa dibuatkan grup di dalamnya. Misalnya, aplikasi WhatsApp dan Telegram. Ini hanya contoh ya. Dan saya rasa pesan yang masuk itu lebih cepat dengan menggunakan kuota internet yang sesuai dengan jaringan di daerah Anda. Dan saya rasa kuota yang diambil pun tidak terlalu banyak sehingga bisa hemat.
Jadi kita buat satu grup di dalam aplikasi tersebut. Kemudian kita menentukan satu moderator, dan sebelum memulai diskusi moderator tersebut mungkin lebih baiknya memberi suatu aturan dalam diskusi tersebut sehingga bisa lebih efektif. Kemudian pemateri bisa mengirim video presentasi 1 jam sebelum memulai diskusi agar bisa di-download dan dipelajari terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mengawasi keaktifan? Yaitu dengan melihat isi komentar dalam forum diskusi tersebut. Untuk absen, semua bisa list dengan kontak masing-masing atau dengan cara satu orang menanggapi satu orang dan semua harus mempunyai bagiannya tersendiri. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu pendidikan itu tidak terbatas, maka jangan membatasi diri kita dalam proses belajar mengajar. Dan satu lagi, keep stay home, jaga jarak, jaga kebersihan, makan makanan bergizi, tidur teratur untuk memutuskan rantai virus corona. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.